Sebelum lanjut cerita ada baiknya like, comment, share, dan subrek. Selamat mendengarkan. Chapter 1. Tahun 2216 dalam kalender Wushen. Wuyu. Tempat tertinggi di tanah Tianwu. Angin hitam meraung liar. Dan langit terkoyak dengan luka besar. Itu ganas dan menakutkan. Itu mengisi celah kekosongan hitam. Seperti binatang buas yang tak kenal lelah. Melahap semua yang bisa ditelannya. Ini adalah salah satu dari 7 daerah terlarang di benua Tianwu, yang terletak di Lembah Kematian wilayah Wu. Di Lembah Kematian, badai kehampaan yang mengerikan mengamuk sepanjang tahun dan tidak pernah berhenti. Itu telah melahap ribuan nyawa orang kuat selama puluhan ribu tahun. Bagaikan penggiling daging, mencekik semua kehidupan yang memasukinya. Ada beberapa orang di sini, bahkan orang kuat yang paling percaya diri pun tidak akan datang ke sini. Badai kekosongan yang luas sudah cukup untuk merobek orang kuat dari Kaisar 9 hari menjadi berkeping-keping dengan mudah. Kenapa, Sangguan Xier? Feng Shaoyu, kenapa kamu mengkhianatiku? Qin Chen, berlumuran darah, berdiri di tebing di depan lembah kematian. Dia memandang seorang pria dan seorang wanita di depannya dengan marah. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Hati dan pisau seperti rasa sakit. Qin Chen, legenda benua Tianwu adalah apoteker kelas 9, master pembuluh darah kekaisaran peringkat 8 dan Kaisar Wu kaisar peringkat 8. Dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil. Dia kehilangan denyut nadinya dan tidak bisa berlatih. Tapi dia dilahirkan untuk mematahkan belenggu ini. Mulai dari master darah, dia mengubah hidupnya melawan surga. Dengan kekuatan limbah darah, dia naik ke puncak gunung. Dia berjalan keluar dari jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi orang pertama dalam sejarah. Pada usia 26, Qin Chen pergi ke Gunung Tianzhen sendirian. Setelah 49 hari berjalan melalui 9.981 langkah arai, Qin Chen menjadi satu-satunya master dari arai yang telah melewati Gunung Tianzhen selama ribuan tahun. Pada usia 28, ia menerobos Master Kekaisaran Pemurnian Obat kelas 9 dan menjabat sebagai Penatua Kehormatan Aula Apoteker di daratan Cina. Pada usia 30 tahun, ia terkenal di Cina daratan karena prestasinya dalam 8 tingkat Master Pembuluh Darah, dan bahkan memilih 10 Master Pembuluh Darah teratas di Menara Darah. Menjadi legenda tertinggi di daratan, dia memiliki kecantikan bernama Sangguan Xier, yang dikenal sebagai kecantikan di daratan Cina. Dalam 10 tahun terakhir, Qin Chen mengabdikan seluruh hidup dan matinya untuk membuat kemajuan kultivasi Sangguan Xier dengan pesat. Dia menjadi Kaisar Jiu Tianwu dan mencapai cerita yang bagus di daratan Cina. Dia memiliki saudara laki-laki bernama Feng Shaoyu. Dalam 10 tahun terakhir, Qin Chen mencurahkan seluruh energinya untuk membantunya membangun kerajaan Xuanyuan yang terkenal. Tetapi ketika dia membantu Hongyan dan orang kepercayaannya berdiri di atas daratan, mereka benar-benar mengkhianatinya bersama. Hari itu, dalam tidurnya, Sangguan Xier tiba-tiba menikam tubuh Qin Chen dengan tentara kaisar yang disempurnakan olehnya. Pada saat yang sama, Feng Shaoyu, yang telah lama menunggu, langsung masuk ke istananya dan membuat langkah yang kuat. Qin Chen tertangkap basah dan terluka parah. Dia keluar dari istana sepanjang jalan dan melarikan diri selama 3 hari 3 malam. Namun pada akhirnya, mereka dikejar sampai mati ngarai. Pada saat ini, Qin Chen sudah kelelahan, meridiannya rusak, dan dia sekarat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Tapi dia tidak mengerti mengapa dua pria, yang dia anggap paling intim, harus bergandengan tangan untuk mengkhianatinya. Mengapa? Sangguan Xier yang cantik, seperti peri dalam lukisan, tersenyum dan bersandar di pelukan Feng Shaoyu ketika Qin Chen tidak mau bertanya. Tangan besar Feng Shaoyu langsung menyentuh pinggang Sangguan Xier. Mata Qin Chen melebar dan wajahnya menunjukkan warna yang luar biasa. Di bawah keterkejutan pikirannya, dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah dan mendesis, "Kalian berdua secara tak terduga." Sangguan Xier mencibir dan menatap Qin Chen dengan sedih. Dia berkata sambil mencibir, "Sebelum aku mengenalmu, aku telah jatuh cinta pada Shaoyu. Alasan mengapa aku bersamamu adalah untuk memanfaatkanmu. Apakah kamu pikir aku sangat menyukaimu?" "Haha, salah."
Sangguan Sier menatap Qin Chen dengan getir. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa jijik. Jika bukan karena kamu dapat membawa manfaat bagiku dan Xiaoyu, aku terlalu malas untuk menyerah denganmu. Dalam 10 tahun terakhir, setiap gerakanmu telah menjadi rencana Xiaoyu dan aku. Selama bertahun-tahun, kamu terobsesi untuk berlatih dan memperbaiki obat-obatan. Kamu sering diam dan memberiku banyak kesempatan untuk bergaul dengan Xiaoyu. Kami telah lama sepakat bahwa ketika kami menjadi kaisar 9 hari, kamu akan mati. Akhirnya, dengan bantuanmu, aku menjadi kaisar 9 hari, dan Xiaoyu mendirikan kerajaan Xuanyuan. Kami, akhirnya, bisa bersama secara terbuka dan jujur. Itu sebabnya, Sangguan Sier tertawa. Tawa itu penuh dengan kesombongan nakal, kebencian dan ketidakpedulian. Dan Qin Chen tahu bahwa Sangguan Sier yang lembut dan berbudi luhur, sangat berbeda. Wajah Qin Chen seperti abu. 10 tahun kemudian, wanita itu sangat berhati-hati sehingga dia bisa mendekatinya. Menertawakan diri sendiri, tetapi tidak merasa, hanya tahu membayar yang tulus. Tapi tidak menyangka, tes 10 tahun ini, aslinya hanya tipuan. Hati Qin Chen seperti 1000 anak panah menembus jantung. Lebih lagi, benci. Wajah yang familiar itu, pada saat ini sangat aneh. Bahkan wajah cantiknya pun menjadi jelek. Kakak yang baik, sekarang Anda tahu mengapa mulut Feng Xiaoyu terangkat dan senyumnya berbahaya. Untuk mencapai tujuan ini, saya telah bertahan selama 10 tahun. Dan saya tidak akan ragu untuk menyerahkan wanita saya kepada Anda. Setiap kali saya melihat Anda dan dia berlama-lama bersama, saya bersumpah bahwa ketika waktunya sudah matang, saya akan membunuh Anda dan membuat Anda kehilangan segalanya. Kekayaan, status, dan wanita Anda semuanya milik saya. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Mata Feng Xiaoyu penuh dengan pembunuhan telanjang. Dia menatap gelang penyimpanan di pergelangan tangan kanan Qin Chen, menunjukkan tatapan serakah. Dia berkata dengan senyum bangga, "Jangan khawatir. Ketika kamu mati, aku akan menerima semua yang kamu miliki, terutama hal-hal yang kamu dapatkan di tanah terlarang, dan wanitamu." Senyum jahat Win Xiaoyuyin, tangan ramping, langsung menyentuh pantat kaya Sangguan Sier, pasangan pria dan wanita ini. Lalu di depan Qin Chen, terkikik. Mata Qin Chen dingin dan senyum sedih. Kedua orang, yang dianggap sebagai kerabat dekat, telah menipu dia sepanjang waktu dan melahap seluruh hidupnya dalam pengasingannya. Namun, dia tidak menyadarinya. Begitulah akhirnya, Qin Chen tertawa. Dia menertawakan pria dan wanita anjing itu. Tercela. Tertawakan dirimu sendiri. Idiot bodoh. Tertawa dan tertawa. 2 garis darah dan air mata keluar dari sudut matanya. Dia berdiri perlahan. Matanya penuh kebencian dan memelototi 2 orang di depannya. Tidak ada kesedihan yang lebih besar dari kematian. Dia benci bahwa jika dia punya kesempatan, dia akan saling membunuh. Tetapi, tidak ada kesempatan. Qin Chen melihat celah kosong yang keras di belakangnya. Di mata sepasang pria dan wanita anjing, dia melompat dan ditelan oleh celah kosong yang tak berujung. Sebelum dia meninggal, mata Qin Chen dingin dan mulutnya mencibir. Ingin barang-barangnya, kehidupan selanjutnya, angin bertiup dan kehampaan pecah. Di tebing, hanya deru angin Xiaoyu dan Sangguan Sier yang bergema untuk waktu yang lama. Tanah Tianwu, negara bagian Qi, Istana Dingwu, Sangguan Sier, Feng Xiaoyu, aku benci kalian. Seorang pria muda tiba-tiba bangun dari tempat tidur berlapis emas dan duduk dengan marah. Matanya lebar dan matanya seperti bintang dingin. Dari mana ia memancarkan cahaya kebencian yang tak terlupakan dan meneteskan keringat dingin. Di tempat tidur, pemuda itu mengepalkan tangannya erat-erat dan membiarkan kukunya masuk jauh ke telapak tangannya. Tetapi dia tidak merasakan sakitnya. Untuk waktu yang lama, dia kembali ke pikirannya. Menatap ranjang antik dan atap di depannya, dan tidak bisa berkata-kata. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sudah mati? Rasa sakit yang kuat tiba-tiba datang dari pikiran Qin Chen, sehingga dia meraung kesakitan. Seiring dengan rasa sakit datang memori baru. Aku terlahir kembali. Segera, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan mengerti apa yang terjadi.
Meskipun dia adalah kekuatan teratas di daratan, dia tidak dapat dipercaya saat ini. Dalam kenangan, sekarang, sudah 2516 tahun sejak kalender Wusen. 300 tahun telah berlalu sejak dia jatuh di kehidupan sebelumnya. 300 tahun telah menyaksikan perubahan besar. Setelah Kekaisaran Xuanyuan, di bawah pengembangan Feng Xiaoyu, menjadi dinasti kekaisaran pertama di daratan, yang terkenal di seluruh dunia. Namun, mantan Sangguan Sier mendirikan istana berkabut dan mulai disebut Permaisuri Lingbo, menikmati kekaguman ratusan juta orang. Dengan obat ajaib yang ditinggalkan oleh Qin Chen, mereka telah menjadi eksistensi tertinggi di daratan. Ketika mereka datang ke dunia dan menginjakkan kaki mereka, seluruh benua akan bergetar 3 kali. Qin Chen, bagaimanapun, dilahirkan kembali di negara terpencil di daratan. Tuhan biarkan aku menjalani kehidupan lagi. Sangguan Sier dan Feng Xiaoyu, tunggulah. Aku Qin Chen kembali, dan mimpi burukmu akan datang. Suatu hari, aku Qin Chen secara pribadi akan menginjakkan kaki di area bela diri dan memulihkan semua hal-hal. Qin Chen mengepalkan tinjunya dan bersumpah ke surga di kamar yang sederhana dan mulia ini. Niat kuat untuk membunuh berubah menjadi angin puyuh yang tak terlihat di atas ruangan untuk waktu yang lama. Anak debu, tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang wanita cantik dengan jubah bersih dan jepit rambut datang dengan cemas. Melihat Qin Chen bangun di tempat tidur, matanya yang cemas tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Bagus, Chener, kamu akhirnya bangun. Ibuku khawatir. Dengan air mata di bulu matanya yang panjang, wanita cantik itu memeluk Qin Chen dan mulai menangis. Tapi dalam tangisnya, dia penuh dengan sukacita. Pelukan hangat membungkus Qin Chen, yang membuatnya terbangun. Dia penuh dengan kebencian di hatinya, dan entah bagaimana menimbulkan sedikit kehangatan. Wanita cantik, bernama Qin Yueqi, adalah putri Raja Wu dari Qi dan ibu dari Qin Chen. Pemilik asli tubuh ini juga disebut Qin Chen, karena dia berkelahi dengan orang-orang di Tianxing Chou Lege of Wangdu. Akibatnya, dia jatuh ke platform pertempuran, kepalanya pecah, dan koma selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, dia secara tidak sengaja ditempati oleh jiwa Qin Chen 300 tahun yang lalu dan memiliki yang kedua. Chener, kamu sudah koma selama 3 hari 3 malam. Kamu membuat ibumu takut setengah mati. Di masa depan, ibumu tidak akan membiarkanmu bertindak begitu gegabah. Apakah kamu mendengarku? Jika kamu tidak di sini, bagaimana ibumu bisa hidup sendiri? Wanita cantik itu membelai pipi tipis Qin Chen, dan matanya menunjukkan perhatian yang dalam. Melihat wanita cantik itu, jiwa Qin Chen tergerak oleh perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen di kehidupan sebelumnya hanyalah seorang yatim piatu. Dia tidak menyangka bahwa Tuhan akan membiarkan dia menjalani seluruh kehidupan lagi, dan memberinya seorang ibu. Dalam memori asli tubuh ini, ibunya Qin Yueqi sangat baik padanya. Dia bisa digambarkan sebagai orang yang teliti. Perasaan antara ibu dan anak itu sangat harmonis. Setelah kelahiran kembali Qin Chen, jiwa menyatu dengan jiwa tubuh asli, dan secara alami memiliki semua emosi tubuh asli. Melihat wanita cantik yang khawatir dan menangis di depannya, Qin Chen merasakan ledakan kegembiraan di hatinya, dan berseru, "Ibu, anak itu tidak akan pernah gegabah lagi, sehingga ibunya akan mengkhawatirkannya." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah meletakkan batu di dalam hatinya. Jiwanya rileks untuk sementara waktu, dan jejak perbudakan yang tersisa pada awalnya menghilang sepenuhnya. Qin Chen tahu bahwa ini adalah kesadaran asli Qin Chen. Setelah mengetahui idenya, itu benar-benar menghilang. Mulai sekarang, Qin adalah satu-satunya yang memiliki kesadaran. Chapter 2. Bagus. Wanita cantik itu menatap Qin Chen dengan lembut, seolah-olah hanya putranya sendiri yang tersisa di matanya. Chener, beritahu ibumu bagaimana kamu berduel dengan keluarga Adipati Wei Qihou. Apakah seseorang dengan sengaja menjebakmu? Qin Yueqi mengerutkan kening dan menatap Qin Chen, dan wajahnya khawatir. Tidak, itu anak laki-laki itu. Aku akan melawannya sendiri. Qin Chen menundukkan kepalanya. Mata, tapi sangat dingin. Bahkan,
Wei Zhen menghinanya sebagai binatang buas dan ibunya sebagai wanita murahan di kampus. Dia sangat marah sehingga dia naik ke panggung untuk bertarung dengannya. Sekarang tampaknya ini adalah konspirasi melawannya. Karena begitu Wei Zhen berkuasa, dia diracun. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya, dengan karakter ibunya, dia pasti akan menemukan keluarga Wei Qihou untuk berjuang keras. Tetapi sekarang situasi ibunya sangat sulit. Ketika Qin Yueqi masih muda, dia dikenal sebagai kecantikan pertama di negara bagian Qi. Dia adalah objek dari banyak pangeran dan pangeran di ibu kota. Mak Comblang yang mengusulkan pernikahan melanggar ambang batas dengan hadiah. Bahkan orang-orang kudus hari ini telah mendengar tentang kecantikan Qin Yueqi dan berniat untuk menerimanya sebagai selir kekaisarannya. Tapi Qin Yueqi saat ini tiba-tiba lari dari rumah, berkeliaran di dunia, menghilang di mata publik. 3 tahun kemudian, Qin Yueqi kembali ke keluarga Qin bersama Qin Chen, yang baru saja lahir. Hal ini telah menyebabkan kegemparan di seluruh Wangdu. Di seluruh tanah Tianwu, adalah hal yang sangat tabu untuk dipermalukan. Itu termasuk pelanggaran moralitas perempuan. Di beberapa tempat terpencil dan barbar, kandang babi perlu direndam. Pada saat itu, keluarga Qin sangat marah sehingga mereka hampir tidak membunuh Qin Yueqi. Itu adalah Qin Batian, Raja Dingwu, yang juga kakek Qin Chen. Mereka menerima Qin Yueqi dan Qin Chen atas nama darah keluarga Qin. Namun, seluruh istana Dingwu memandang dingin Qin Yueqi dan Qin Chen, percaya bahwa Qin Yueqi adalah aib bagi seluruh keluarga Qin. Jadi kehidupan Qin Yueqi di keluarga Qin sangat buruk. Jika tidak, Qin Chen tidak akan koma selama 3 hari 3 malam. Tetapi tidak ada dokter yang datang untuk memeriksanya. Chener, meskipun kamu tidak membangkitkan darahmu kali ini, itu tidak masalah. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, jangan berkelahi dengan orang lain secara impulsif. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi pria yang kuat, bukan apa-apa. Ibumu akan selalu melindungimu. Qin Yueqi melihat debu Qin yang lemah di tempat tidur dan menghela nafas sedikit. Hidungnya kembali asam. Anak debu karakter yang begitu kuat. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan simpul ini, saya khawatir akan ada kecelakaan di masa depan. Tidak ada darah kebangkitan. Dengan menggabungkan memori tubuh ini, Qin Chen langsung mempelajari sesuatu tentangnya. Ternyata pemilik tubuh ini, dengan bakat seni bela diri yang baik, diterima di perguruan tinggi Tianxing dari perguruan tinggi pertama negara bagian Qi dengan hasil yang sangat baik. Hanya dalam beberapa upacara kebangkitan darah di kampus, dia gagal membangkitkan darah. Beberapa hari yang lalu, kampus memiliki kebangkitan darah lagi untuk para siswa. Qin Chen masih belum bangun. Tanah Tianwu, menghormati darah, tidak bisa menjadi kuat tanpa membangkitkan darah. Pemilik tubuh ini sangat terkejut setelah mendengar berita itu. Dia ingin menjadi lebih kuat untuk mengubah situasi dia dan ibunya di istana. Namun, Tuhan membuat lelucon seperti itu padanya. Di bawah serangan itu, dia depresi, kacau dan tertekan setiap hari. Oleh karena itu, Qin Yueqi berpikir bahwa duel Qin Chen dengan Wei Zhen adalah karena kurangnya kesadaran dan suasana hati yang buruk. Ibu, kamu dapat yakin bahwa kemunduran seperti itu tidak akan menjatuhkan anak itu. Qin Chen merasakan perhatian Qin Yueqi. Matanya menjadi lembut dan tersenyum. Dia tidak menghibur Qin Yueqi. Bukan apa-apa baginya. Master darah peringkat 8. Yang tidak bangun. Qin membersihkan senyum cemerlang itu. Biarkan hati Qin Yueqi dengan cara yang hangat dan berpikiran luas. Jadi, ibu tenang. Qin Yueqi baru saja akan mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba, bang-bang, ada ketukan di pintu. Dan itu sangat keras sehingga hampir menendang dengan kaki mereka. Qin Yueqi dengan cepat membuka pintu. Seorang gadis pelayan dalam mantel kulit tikus perak melangkah ke dalam ruangan. Nona, bagaimana butuh waktu lama untuk membuka pintu? Gadis pelayan itu berkata dengan tidak puas. Meskipun dia memanggil wanita tertua di mulutnya, dia tidak terlihat hormat sama sekali. Ruj, Chener. Dia baru saja bangun dan tubuhnya masih lemah. Tolong pelankan suaramu. Jangan ganggu Chener, kata Qin Yueqi. Setelah mendengar ini, pemerah pipi melirik Qin Chen di tempat tidur secara tak terduga.
dan senyum mencibir muncul di sudut mulutnya. Tuan Chen yang bangun. Selamat. Dia mengucapkan selamat, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Matanya dingin, seolah Qin Chen berutang uang padanya. Pembantu, bernama Pemerah Pipi, adalah salah satu bibi besar Qin Chen, Nyonya Zhao. Keluarga Qin adalah seorang yang setia dan syahid. Nenek moyangnya adalah jenderal selama beberapa generasi. Mereka berjuang untuk negara Qi yang hebat dan membuat pencapaian yang cemerlang. Bagi generasi kakek Qin Chen, Qin Batian, momentumnya mencapai puncaknya, dan dia dinobatkan sebagai Raja Dingwu oleh Raja Qi dan mendirikan kediamannya. Qin Yuanhong, putra Qin Batian, adalah paman Qin Chen. Dia diberkati oleh leluhur Mongolia, dan diberikan Pinghou oleh Raja Qi untuk memimpin Istana Dingwu. Oleh karena itu, bibi besar Qin Chen telah menjadi Nyonya Istana Dingwu. Hanya saja, Nyonya Zhao, bibi besar Qin Chen, selalu merasa sangat jijik dengan Qin Chen dan Qin Yueqi. Dia berpikir bahwa mereka telah menodai reputasi Istana Dingwu dan mencoba segala cara untuk mengusir mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Chen menatap Ruj dengan dingin. Tuan Chen, jangan sentimental. Aku di sini bukan untukmu. Ruj menatap Qin Chen dengan heran. Mantan Qin Chen tidak berani berbicara dengannya seperti ini. Bagaimana dia mendapatkan kembali kehidupan kali ini dan menjadi begitu berani? Nona, istri saya menebak bahwa Anda di sini bersama Tuan Chen. Anda memang benar. Anda tidak boleh melupakan perjanjian dengan istri Anda. Tubuh Qin Yueqi bergetar. Jejak penghinaan melewati matanya, dan wajahnya tampak pucat. Dia memandang Qin Chen dan menutupinya dengan selimut sutra. Dia berdiri dan berkata dengan suara lembut, "Nak, ibumu akan pergi berkunjung. Kamu bisa istirahat dengan baik." Kemudian dia berbalik dan keluar. Visi seperti apa yang dilihat Qin Chen? Secara alami, dia melihat gemetar Qin Yueqi pada saat itu. Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Ibu, kemana kamu akan pergi?" "Aku akan pergi bersamamu." Qin Yueqi berhenti, menoleh, menyentuh wajah Qin Chen dengan tangan hangat, dan berkata sambil tersenyum, "Anak konyol, ibumu ada di istana. Jika kamu tidak keluar, kamu takut ibumu akan diganggu di istana. Bangun saja, jangan kedinginan dan jaga dirimu baik-baik. Ibumu akan kembali ketika dia pergi." Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, Ibu. Beritahu anak itu apa yang telah Anda setujui dengan Nyonya Zhao." Wajah Qin Yueqi, dengan ragu-ragu, tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Satu sisi, Ruj berkata dengan tidak sabar, "Orang setengah mati. Jika Anda bertanya kepada saya apa yang Anda lakukan, saya akan memberitahu Anda secara langsung. Ibumu berjanji kepada istri kami untuk bertemu Tuan Qi hari ini. Sekarang Tuan Qi telah tiba di ruang tamu dan akan tunggu dia lewat." "Apa? Zhao Qirui, Zhao Feng, dasar jalang, telah memaksa ibumu untuk melihat pelacur ini." Tidak ada yang tahu bahwa Zhao Qirui adalah pangeran paling konyol di negara bagian Qi. Dia mengembara di tempat asmara sepanjang tahun. Istri dan selirnya berkelompok. Dan ada gadis penyanyi dan gadis penari di mansion. Dia cabul sepanjang hari. Jadi dia disebut Tuhan yang romantis. Zhao Qirui telah ngiler melihat kecantikan ibunya. Dia menolak beberapa kali ketika dia datang berkunjung. Siapa tahu, Zhao Feng bahkan mengundang pelacur tua ke rumahnya, yang terlalu berlebihan. Qin Chen menatap Ruj dengan ganas. Di matanya memancarkan dua cahaya dingin. Cara kemarahan. "Masih memilikimu pelayan murah ini. Keluar dari sini untukku." "Apa yang kamu katakan?" Ruj sangat marah sehingga dia menunjuk ke Qin Chen. Tetapi dia takut dengan mata Qin Chen dan tidak berani membuka mulutnya. Sebaliknya, dia berkata dengan marah kepada Qin Yueqi, "Nona, apakah itu cara Anda mengajar anak-anak Anda? Ada juga hal-hal tentang Anda dan Raja Qi, tetapi Anda berjanji di awal hari. Apakah Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda?" Petik 2. "Ibuku setuju." Qin Chen terkejut dan menatap ibunya. "Bagaimana itu mungkin? Dalam ingatan saya, ibu saya sangat jijik dengan Zhao Qirui dan khawatir tentang pengejarannya. Bagaimana Anda bisa berjanji untuk bertemu dengannya?"
Dia ingin mendengar jawaban negatif dari mulut ibunya sendiri. Tetapi dia melihat tubuh Qin Yueqi bergetar, dan dia lambat untuk berbicara. Anak debu, kamu baru bangun. Istirahat dulu. Jangan sakiti badan. Itu tidak baik. Ibu lihat saja. Tidak akan bagaimana. Akhirnya, Qin Yueqi berkata dengan susah payah. Qin Chen memandang Qin Yueqi dengan tidak percaya dan berkata dengan cemas, "Ibu, mengapa? Anda tidak mengenal Zhao Qirui. Jika Anda keluar untuk melihatnya, itu seperti seekor domba di mulut harimau." "Mengapa, Tuan Chen? Kamu masih memiliki wajah untuk bertanya mengapa?" Ruj memandang Qin Chen dengan wajah sarkastik. "Kamu berkelahi dengan orang-orang secara pribadi. Kamu tidak sadar, kamu tidak bisa hidup. Ibumu yang baiklah yang berlutut untuknya. Suatu malam di luar pintu istri kami. Dia memohon padanya untuk mengembalikan pil ajaib. Nyonya Zhao baik dan menyetujui permintaan wanita tertua. Anda masih memiliki wajah untuk bertanya mengapa. Jika saya jadi Anda, saya akan dibunuh di sini." "Diam." Qin Yueqi tiba-tiba menatap pemerah pipi dan berkata dengan marah. "Nyonya Zhao berjanji kepada saya untuk tidak mengatakan hal ini di awal. Anda berani berbicara omong kosong." Qin Chen menatap ibunya yang marah, dan merasakan sakit di hatinya. Dia akhirnya mengerti bahwa ibunya telah berjanji pada Zhao Feng untuk menemui Zhao Qirui, untuk meminta pil ajaib untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pil pemulihan, itu hanya pil kelas 2, hanya bernilai ribuan koin perak. Tapi ibuku menyerahkan martabatnya untuk pil ini. Hati Qin Chen terkejut, air mata di orbit lingkaran. Dia bangkit dari tempat tidur dan meraih Qin Yueqi, yang siap untuk pergi. Dia menggigit giginya dan berkata, "Ibu, kami di sini. Tidak ada yang akan melihatmu. Jangan khawatir, mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan ibumu menderita lagi. Dan aku tidak akan membiarkanmu melihat Zhao Qirui, bajingan tua bajingan itu." Qin Yueqi, tubuh kaget, mata indah berlinang air mata menatap Qin Chen. Qin Chen menatap Ruj dengan dingin. Matanya seperti pisau tajam. Dia berkata dengan suara dingin, "Kamu, sekarang keluar dari sini." Chapter 3. Bajingan. Kamu berani meneriakiku. Wajah merah dengan cepat naik ke lapisan pingsan yang marah. Kemarahan di seluruh tubuh bergetar. Bahkan, bajingan kecil, dimarahi. Di istana, banyak pelayan dan pelayan memanggilnya bajingan kecil ketika mereka mendiskusikan Qin Chen secara pribadi. Namun, saat menghadapi Qin Chen, tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu. Namun, Qin Yueqi juga putri Raja Dingwu dan wanita tertua dari keluarga Qin. Tapi di bawah kemarahan Ruj, dia tidak peduli tentang apapun. Dia menunjuk ke Qin Chen dan berkata dengan wajah sarkastik, "Panggil kamu Tuan Chen. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah tuan muda. Aku bah." Wajah Qin Yueqi menjadi putih dan biru besi. Dia menatap Ruj dengan marah dan berkata, "Ruj, apa yang kamu sebut putra debu? Ingat identitasmu. Hanya seorang gadis pelayan. Kamu, Nona, kamu bahkan memberiku skor." Ruj memandang Qin Yueqi dengan dingin, dan mencibir padanya tanpa rasa takut, "Nona, jangan terburu-buru. Nyonya telah lama berharap bahwa Anda akan melanggar janji Anda dan memegang tangan Anda. Ayo, tolong bawa wanita tertua ke ruang tamu untukku. Jangan biarkan Nyonya dan tamumu menunggu lama." Bang! Begitu suara merah itu jatuh, pintu ditendang terbuka. Dua penjaga keluarga Qin masuk dari pintu dan dengan cepat datang ke Qin Yueqi. "Nona, ikut kami." Kedua penjaga itu mengangkat kepala mereka dan menatap Qin Yueqi dengan dingin. Jejak keserakahan melewati mata mereka. Mereka bilang akan menarik Qin Yueqi. Qin Yueqi adalah kecantikan alami. Meskipun bukan kehidupan yang baik dalam beberapa tahun terakhir, penampilannya yang unik menjadi semakin segar dan halus. Pria mana dalam keluarga Qin yang berbicara tentang wanita tertua? Dia tidak mengeluarkan air liur. Dalam hal ini, sedikit minyak, tampaknya, tidak ada yang bisa melihatnya. Aku melihat siapa yang berani memindahkan ibuku. Qin Chen dengan cepat mengambil pedang dari dinding. Bang! Pedang itu keluar dari sarungnya. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Qin Yueqi. Pedangnya dimiringkan, dan dua hawa dingin keluar dari matanya.
yang menimpa kedua penjaga itu seperti bilah tajam. Momentum yang tidak bisa dijelaskan mekar dari Qin Chen. Kedua penjaga itu merasa kedinginan, seolah-olah sedang diawasi oleh dewa kematian. Udara dingin langsung dari tulang belakang hantu ke langit. Seluruh tubuh entah kenapa membangkitkan lapisan merinding, yang membuatnya sulit bernapas, dan gerakan di tangan mereka juga mandek. Apa yang sedang terjadi? Kedua penjaga itu saling memandang dengan tidak percaya. Pada saat ini, penampilan dan napas Qin Chen tidak berubah, tetapi mereka takut secara misterius. Tampaknya jika Anda tidak mendengarkannya, Anda akan mengalami mimpi buruk. Mereka tidak bisa tidak melihat pemerah pipi. Kalian berdua sampah. Satu debu Qin membuatmu takut. Jangan lupa, siapa yang bertanggung jawab atas keluarga ini? Jika kamu tidak membawa wanita tertua ke ruang tamu, bisakah kamu menanggung kesalahannya? Gas pemerah pipi tidak mengenai satu tempat. Bagaimana kedua orang ini ditakuti oleh Qin Chen, bajingan kecil. Kedua penjaga itu merasa tidak tahu malu. Mereka ditakuti oleh Qin Chen. Meskipun Qin Chen adalah tuan muda, dia lebih rendah dari pembantu rumah tangga biasa dalam hal posisinya. Apalagi dia selalu pemalu dan tidak berani membunuh ayam. Jika itu tersebar, bagaimana mereka bisa tinggal di keluarga Qin di masa depan? Memikirkan hal ini, seorang penjaga segera bersenandung dingin, melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, "Tuan Chen, tolong hormati dirimu sendiri. Kami di bawah perintah Nyonya Zhao untuk membawa wanita tertua ke ruang tamu. Jika Tuan Chen berani menghalangi, kami tidak akan sopan." Tanpa diduga, Qin Chen tidak bergerak. Pedangnya berdiri di depannya, matanya dingin. Dia berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat mencoba ibuku." Suaranya, seolah-olah dari 9 neraka melompat keluar dari jenderal. Biarkan dua penjaga kaki lagi untuk salah satu stagnasi. Qin Chen menatap Ruj lagi, dan berkata dengan suara galak, "Dan kamu, anjing itu menggertak orang. Sombong dan lalim. Berani sombong di depan ibuku. Percaya atau tidak, aku akan mengasingkanmu selama 3 tahun, Ribuli, menjadi pelacur, dan tidak bisa berbalik seumur hidup." Ruj terlihat kaku. Jika masalah sebenarnya akan muncul, Nyonya Zhao mungkin baik-baik saja. Tetapi budak dan penjaga ini tidak akan pernah berakhir dengan baik. "Oh, siapa yang akan mengasingkan siapa?" Suara keras tiba-tiba terdengar, dan kemudian serangkaian langkah kaki datang dari luar pintu. Sekelompok pelayan berjubah kerajaan pertama-tama memasuki ruangan dan berdiri di kedua sisi, diikuti oleh seorang wanita parubaya dalam gaun istana yang terlihat anggun dan anggun dari kerumunan. Dia mengenakan jubah awan dengan benang emas, batu akik merah, koral dan jepit rambut giok. Di 10 jarinya yang ramping, dia mengenakan 4 atau 5 cincin batu mulia, emas dan perak. Di sampingnya, ada juga seorang pria parubaya dengan penampilan yang menyedihkan, sosok yang kembung, tetapi sangat kaya akan pakaian. Begitu dia masuk, matanya tertuju pada tubuh Qin Yueqi, dan matanya, yang sempit dan sempit, berbalik lurus, tetapi tidak ada halak di mulutnya. "Nyonya," Ruj melihat pria ini. Ekspresi arogan sebelumnya tiba-tiba menyatu. Wajahnya memutih, dan matanya sedikit ketakutan dan tertunduk. Ini adalah ibu dari keluarga Qin, Zhao Feng dan Nyonya Zhao. Di sebelahnya adalah Zhao Qirui, pangeran Qi yang romantis dan terkenal kejam. Nyonya Zhao memandang Ruj dengan dingin dan mendengus. "Saya tidak bisa melakukan hal kecil dengan baik. Bagaimana saya mengajari Anda di masa lalu?" Ruj takut untuk berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, dan wajahnya menjadi pucat dan berkata, "Saya tidak kompeten. Tolong hukum istrimu. Ayo mundur." "Sayang sekali, ya Bu." Ruj dengan cepat mundur ke satu sisi, gemetar dan menatap Qin Chen dengan pahit. Dia berkata dengan mencibir di dalam hatinya, Binatang kecil. Sekarang wanita itu ada di sini. Bagaimana kamu bisa sombong?" Nyonya Zhao memandang Qin Chen yang memegang pedang panjang dan berkata dengan suara dingin, "Saya tidak menyangka keponakan saya koma selama beberapa hari, dan menjadi sangat berani. Dia tidak hanya berani meminta bantuan manusia hidup, tetapi juga menempatkan aliran orang-orangku 3.000 mil jauhnya untuk menjadi pelacur resmi. Haha,
Aku benar-benar ambisius. Orang-orang yang tidak tahu mengira itu adalah putra sulung sah dari rumah Qin.